Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk kelas 11.2, kita akan melanjutkan materi yang kemarin, yaitu berpikir komputasional. Cuman bedanya sekarang kita akan memasukkan program coding dengan bantuan kecerdasan artifisial. Yang mana di minggu kemarin itu kita bikin salah satu unsur atau pola di berpikir komputasional, yaitu algoritma, yang mana penerapan algoritma itu kita menggunakan flowchart untuk lebih pahamnya. Nah, kemarin kita bikinnya itu pakai Draw.io. Cuman untuk materi hari ini kita akan coba menggunakan ChatGPT sama Plan UML, yang mana kita hanya memasukkan sebuah form aja. Nah, sebelum kita masuk ke materi, seperti biasa, karena kita absennya menggunakan barcode, silakan yang bawa disiapkan, nanti di-scan ke depan. Mulai dari baris yang ini dulu. Oke, selanjutnya. Silahkan di-scan. Oke. Oke. Oke, selanjutnya. Oke. Yang lain? Bentar ya. Nah. Oke. Oke. Oke, barisan selanjutnya. Belum. Ini yang suka gak bisa ya. Bisa. Ya. Belakangan. Ada lagi? Oke, hari ini yang nggak hadir siapa aja? Kita dulu. Kudu kamera belakang seperti. Oke. Oke, udah semua? Oke, untuk selanjutnya
Kemarin kita udah ada kelompoknya belum? Sudah saya bikin kelompoknya ya? Sudah. Silakan kalian menyatu dulu dengan kelompok yang kemarin. Kau lupa? Apa mau bikin lagi? Iya, bikin lagi. Pada gak masuk. Oke, kita bikin lagi ya. Kita bikin berapa kelompok nih? Sok, silakan. Oke, sebelum kita masuk ke pertanyaan, kita bikin kelompok dulu ya. Bentar ya, teknis jaringannya nih sepertinya. Berapa kelompok, Pak? Bikin, ini ada berapa sih? Ada 26. 26. Ada berapa? 55. Oke, kelompok 1 perwakilannya siapa? Ibdal ya. Kelompok 2 Flora ya. Kelompok 3 siapa lagi ya? Kelompok 4 itu teh siapa teh namanya? Fajri ya. Oke, nanti silakan ketua kelompok memilih berapa ya? 5 orang aja. Terus nanti misalnya kelompok 1 dulu nih, silakan kalian memisahkan diri dengan kelompok 1. Dan ketua wajib memilih 4 orang. Ya, berarti 5 sama ketuanya. Nah, kelompok Flora, silakan Flora memilih 4 orang. Nanti memisahkan diri dengan mejanya di setting. Bebas. Sok, silakan mendekat dengan Flora. Yang tadi disebutkan silakan mendekat dengan Flora. Satu lagi siapa? Oke. Kita lanjut. Kelompok 3. Lola, silakan Lola memilih 4 orang. Siapa aja sok, bebas. Udah? Oke, habis ini setelah selesai silakan memisahkan diri ya. Ifdal, silakan 4 orang. Terus? Ma Fajri. Fajri pemimpin, Fajri ketua. Fajri ketua. Ini enggak ketua. Oke. Sisanya silakan merapat ke kelompok Fajri. Silakan mejanya dibentuk
terus kalian menyatu dengan masing-masing kelompoknya. Mulai dari sekarang, silakan. Udah? Oke, seperti biasa, nanti ini ditulis nama kelompoknya, sama di checklist untuk kesadaran dirinya. Oke, udah menyatu semua? Oke, saya akan ngasih satu pertanyaan ke masing-masing kelompok. Nanti silakan diskusikan, boleh langsung dijawab. Ya? Hah? Iya? Cuma nanti diisi aja. Udah siap? Oke, untuk kelompok 1, pertanyaannya, apa yang kalian dapat? Ya, buat kelompok 1, siapa kelompok 1? Apa yang kalian dapat simpulkan? Apa yang kalian dapat simpulkan? Dari pengaruh kecerdasan artifisial dalam membantu pendidikan. Udah? Oke, sekarang kelompok 2. Mana kelompok 2? Oh, itu. Apakah kecerdasan artifisial udah berguna di dalam menambah wawasan? Oke, kelompok 3. Mana kelompok 3? Hal apa yang bisa kalian ambil dari penjelasan tayangan video? Satu lagi ya? Kelompok 4. Oke, kelompok 4, sebutkan pengaruh positif
dan pengaruh negatif sebutkan pengaruh positif dan pengaruh negatif kecerdasan artifisial atau disingkat KA di dalam mencari informasi. Udah? Silakan kalian cari jawabannya. Nanti saya kasih waktu 3 menit dari sekarang. Masing-masing satu pertanyaan ya. Silahkan saya kasih waktu 3 menit dari sekarang. 12, 3, 2 menit aja, 2 menit. Oke, ada yang udah? Ini bertanya, apakah ya ada yang udah? Sudah? Oke, kelompok berapa? 3. Kelompok 3, silahkan diperjelas jawabannya. So, silahkan. Berdiri atuh. Gak apa-apa. Jawab aja, jawab. Oke, silakan ya teman-temannya didengarkan terlebih dahulu. Jawaban dari kelompok berapa? 3. Kelompok 3. Dengan pertanyaan? Apa yang bisa kalian ambil dari penjelasan saya? Jawabannya AI bukanlah musuh manusia, akan tetapi jembatan bagi manusia untuk mempermudah kehidupan di masa yang akan datang. Oke, jadi itu bukan ancaman ya ketika kita mau beradaptasi dengan hal tersebut. Tetapi dia menjadi jembatan buat kita ya. Oke, kelompok yang lain? Selanjutnya siapa lagi? Kelompok berapa? Kelompok 2, silakan. Pertanyaannya dulu silakan dibacakan. Kecerdasan artifisial berguna dalam memberi wawasan. Kecerdasan buatan AI berguna untuk menambah wawasan karena dapat memberi akses cepat ke informasi, menyederhanakan konsep sulit dan menjadi media belajar interaktif. Namun AI hanya alat bantu bukan pengguna. Oke. Jadi AI itu bisa banyak mengasih kita informasi ya. Tetapi kita harus bisa menyaring dan merisetnya terlebih dahulu. Oke, selanjutnya kelompok berapa? Kelompok 1. Silakan. Apa yang kalian dapat simpulkan dari pengaruh kecerdasan artifisial dalam membantu pendidikan? Dapat membantu atau menyesuaikan konten dengan kecepatan belajar siswa. Oke, jadi kecerdasan artifisial juga dapat meningkatkan kreativitas kita ya. Ya meskipun sekarang banyak kita hanya sekedar memasukkan sebuah prompt, terus foto kita bisa ada di Mekah misalnya, ada di Madinah dan yang lainnya.
Tetapi from tersebut patut kita pelajari karena nggak mungkin mendapatkan hasil yang bagus ketika kita nggak tahu caranya dan nggak tahu tekniknya ya. Oke, selanjutnya silakan. Silakan pertanyaannya dibaca terlebih dahulu. Berdiri. Sebutkan pengaruh positif dan pengaruh negatif kecerdasan artifisial di dalam mencari informasi. Oke, sok silakan jawabannya. Jawabannya, pengaruh positif: 1. Akses cepat dan praktis. 2. Filter informasi. 3. Efisien belajar dan kerja. Pengaruh negatifnya: 1. Ketergantungan berlebihan. 2. Potensi informasi salah. Sekian dari saya. Oke, jadi tadi seperti yang diungkapkan oleh kelompok berapa? Nah, sumber itu kadang sumber di dalam internet atau di dalam kecerdasan artifisial itu tidak semuanya benar ya. Tetapi kita balik lagi, kita harus banyak meriset apakah itu sesuai atau tidak. Oke, bagaimana? Ada yang perlu ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan tentang materi tersebut? Oke, jadi kesimpulannya materi ini adalah kenapa saya menjelaskan tentang plan UML dari ChatGPT. Nah, karena kalian masuk ke jurusan teknik, nanti ketika ke perguruan tinggi itu kalian tidak akan lepas dari yang namanya use case dan algoritma. Nah, cara yang tadi ini itu dapat kalian terapkan nanti untuk mempermudah. Nah, mungkin cukup sekian dari saya. Untuk kekurangannya saya mohon maaf. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.